ya kita gandengan. Semakin erat kita bergandengan, insya Allah semakin susah untuk lepas gitu ya. Memaksa ya, maksa digandeng erat gitu ya. Nah, kalau bicara tentang apa namanya Bunda Sayang ini, kalau dari saya sendiri itu memberi kesan yang menyenangkan. Ketika pada saat itu saya nggak di masa saya nggak ada foundation ya. Jadi yang pertama itu langsung matrikulasi yang menurut saya itu uh, a little bit boring karena saya nggak paham pada saat itu nggak paham ini yang dibahas apa sih gitu. Dan saya bukan tipe orang yang belajar secara online. Saya sukanya langsung bertatap muka dengan pengajarnya. Jadi agak agak apa sih ini gitu ya. Dan ternyata selama masuk Bunda saya tuh saya jadi semangat lagi untuk belajar di ibu profesional karena tantangannya seru-seru gitu. Seru ini gitu. Wah, tantangannya kan main sama anak ya. Seru ya kalau main sama anak ya dengan berbagai apa namanya grafik naik turunnya gitu ya, tapi tetap aja seru karena memang ya gimana ya namanya ibu memang ya madrasah pertama ya yang paling seru buat seorang ibu tuh mestinya ya bermain bersama anak gitu ya. Nah, tapi kita nanti akan ngobrol lagi lebih banyak dengan yang lebih fresh pengalamannya daripada saya yang sudah agak basi 5 tahun yang lalu gitu ya. Nanti kita akan sharing-sharing dengan alumni yang sudah lulus. Dari saya sendiri saya sebagai Manhumas mohon maaf belum bisa menghadirkan teman-teman alumni dari batch 8 karena ternyata uh, beliau-beliau sedang ada apa namanya ada agenda lain. Jadi insya Allah nanti akan ada cerita pengalaman bagaimana sih beliau ini bisa survive menjalankan tantangan yang bonsai itu kan yang panjang ya 1 tahun ya nggak kalau ya nggak sih iya karena 7 bulan. seingat saya tuh ke belakang tuh lebih pendek gitu kayak 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 Bunsal, Bunpro itu 1/2 tahun gitu. Tapi seingat saya tuh ada satu perkuliahan tuh yang sampai selesai 1 tahun saya lupa apa. Atau mungkin sekarang udah berubah lupa gue karena sudah lama ya. Tapi itu pun entah berapa lama itu pun sezonanya tuh panjang gitu mengerjakannya ya juga panjang setiap hari nulis setiap hari menulis gitu ya kalau yang seterusnya kan nulis jurnal itu kan per pekan ya kadang malah ada yang 2 pekan sekali gitu ya tapi yang bonsai tuh seingat saya tuh setiap hari nulis tapi saya lupa berapa lamanya tapi setiap hari nulis kalau sudah kelewat aduh eman gitu ya sudah berapa hari banyak hari gitu ya tinggal 1 hari 2 hari lagi selesai kelewat aduh kayak gitu itu yang teringat emannya ketika mengerjakan bonsai. Jadi insya Allah di sini kita akan berbincang untuk saling menyemangati satu sama lain. Oke, tanpa saya banyak berbicara lagi, panggilkan kita panggilkan alumni kebanggaan kita dari Bunda Sayang dari batch 7 Mbak Prasiwi atau biasa kita panggil dengan Mbak Siwi. Halo, Assalamualaikum Mbak Siwi. Halo Mbak Yuna. Hai, gimana kabarnya Mbak Siwi? Alhamdulillah baik. Mbak Yuna gimana? Alhamdulillah, semakin menikmati summer di sini yang mantap. Gimana summer di Estonia? Panas sekali 24, 23. Masa sih Mbak 23? Seriusan Dua banget. tiga adem, 23 adem. Masih Jadi ada penasaran, undang aku dong. Nah, ada kakak mama ya abis. Halo. Iya 23 tuh di sini panas banget. Ntar Mbak. Matikan. hah? Matikan nanti. Sebentar ya. Udah. Maaf, ada distraksi tadi. Iya di sini tuh 23 tuh panas banget karena tahun lalu tuh eh panasnya tuh kayak cuma seminggu gitu loh dan itu pun tuh 27 kan. Terus lebihnya tuh di 18, 19 gitu.
di 17 summernya. Tapi untuk tahun ini tuh hampir bulan-bulanan tuh 23, 24, 23. Pokoknya panas banget loh pagi siang. Oh, biasanya 18 Mbak summernya. Oh. Masya Allah. Keunikan tiap-tiap negara ya, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Oke, baik Mbak. Mbak Silya, oh, silakan bercerita-cerita. Nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat sore teman-teman Asia dan teman-teman Asia. Aduh maaf ya ini banyak banget sih. Ya Allah. Terbang. Mami ngomong sebentar ya. Sama teman-teman Mami, oke? Oke. Nah, aku di sini bukan apa ya? Bukan mau sharing. Maksudnya aku di sini sharing-sharing aja, bukan bermaksud untuk yang Bye-bye. anak sekolah. Nah, di sini aku tuh alumni Unsai 7. Agak nggak update sama Bunsai 9 karena aku nggak tahu ya sistemnya masih sama nggak ya sama yang Bunsai 7 gitu kan ya. Nah, kalau yang di Bunsai 7 itu kan ada tantangan. Aduh, gede banget. Di Bunsai 7 itu ada tantangan. Setiap tantangan itu 14 hari. Nah, kalau pas di zaman aku 2000 kan berarti 2 tahun yang lalu ya, berarti 2022. Nah, itu tuh apa namanya? eh, ada pembagian batch-batchnya juga, cuma emang harus berturut-turut gitu sih kalau misalkan yang sampai 14 hari nggak ada rapel dan sebagainya. Nah, di 14 hari itu tuh kalau yang berturut-turut itu dapat batch-nya tuh OP ya, outstanding apa sih? Satu OP, satu apa lagi ya? Aku tuh lupa itu. Terus dan kalau misalkan cuma 10 hari atau 12 hari itu di bawahnya lagi. Nanti kalau yang 7 hari baru yang batch yang biasa. Oke. Itu sih kalau di zaman aku. Nah, karena udah tahu nih kan ya apa setiap awal minggu itu materinya apa dan kegiatannya apa, namanya apa namanya? Aku tuh selalu bikin template sendiri yang isinya kan sama isinya tuh poin-poinnya itu sama kayak yang di perkelasan gitu. Cuma template-nya emang aku bikin sendiri karena di Bonsai aku masih idealis, aku nggak mau pakai template yang disediakan oleh tim bonsainya, jadi aku pakai sendiri. Terus aku udah nyiapin jebret 14 hari. 14 hari itu bakalan ngapain aja, terus kegiatannya apa aja, apa yang mau aku review. Jadi poin-poinnya tuh udah ada, oh aku tuh mau fokus ke ini, mau fokus ke ini. Nah, nanti tinggal setiap hari ketika mau submit, aku tinggal ngisi yang bagian komen apa ya, analisis atau apa sih yang Bunsa itu aku tuh lupa. Pokoknya yang bagian mendeskripsikan kegiatan hari ini itu tuh apa, terus perasaannya tuh kayak gimana, achievement yang ada pada hari itu tuh apa. Jadi yang aku isi tinggal itu. Nah, terus biasanya sebelum maghrib ya, sebelum maghrib aku tuh udah selalu submit karena yang pertama perbedaan waktu dan kadang kan kita nggak ngeh ya kalau jam Indo dengan jam yang saat itu tuh kan beda dan tiba-tiba di sini masih jam misalkan taruhlah jam 10 malam padahal di Indonesia udah jam 12 malam gitu ya. Waktu itu aku bonsainya di Jepang jadi kan beda 2 jam lebih cepat daripada Indonesia. Jadi buat mengakali dan biar nggak ketinggalan submitnya aku akalin kayak gitu. Jadi pokoknya sebelum maghrib aku tuh selalu udah submit karena kan kegiatan sehari-hari sama anak juga kalau untuk yang bonsai itu tuh nggak sampai sore banget kan jadi kita spare waktu sejam 2 jam kita udah dapat konklusinya dan kita udah dapat kegiatan hari itu tuh apa kayak gitu sih kalau aku ya kayak gitu Mbak Yuna. Nah terus gimana ya ngejaga semangat
Itu juga sebenarnya yang terjadi saat ini sama aku ya, karena aku sekarang ngambil Bunpro. Nggak tahu ya kenapa di antara ketiga kelas kelas itu tuh yang paling semangat tuh emang di bonsai, karena di bonsai itu kan kita lebih ke keluarga ya, maksudnya ngelibatin keluarga ya, entah suami, entah anak, entah diri sendiri, jadi semuanya tuh terlibat dan happy sih ngejalaninnya. Itu tuh ngejaganya ya kita bikin apa ya, kalau aku mah karena emang lagi semangat aja sih waktu di bonsai gitu, jadi ngerjainnya ya antusias gitu, kayak gitu sih, begitu Mbak Yuna. Tuh kan, sama kan ya, happy kan ya di Bunsa ya. Karena emang lagi pada saat itu juga lagi butuh gitu, lagi butuh ide menemani anak main gitu kan ya Mbak ya. Di Ya, Bunsa dikasih pilihan gitu kan ya. Oh, sekarang tema ini kita eh, apa namanya tentang bagaimana mengajari matematika secara fun gitu kalau nggak salah ada kayak gitu nggak ya. Nah, wah, jadi kayak memancing nih, memantik jadi akhirnya wah seru ini jadi semangat kayak gitu. oh ya, nambahin lagi Mbak, kan setiap awal perkelasan itu kan selalu ada dapat playbook ya. Nah, di playbook itu kalau di Bonsai pas zaman aku itu ada satu materi yang tentang habit membaca. Nah, karena di keluarga kami nih, di keluarga kami ada habit membaca itu emang udah dari bayi bahkan saat di perut. Jadi itu kan bukan kayak jadi tugas gitu, tapi ya karena sehari-hari kayak gitu, terus oh wah ya nih ini menarik nih dan kayaknya seru deh. Apa sih yang nah pas pas apa ya sebutannya, oh fasilitator, fasilitatornya ngasih materi, oh oh iya ini karena aku banget nih, jadi kayak yang pas materi itu makin ini sih bikin semangat gitu. Jadi dilihat dulu playbooknya setiap materi itu ada apa aja, terus kita gali, oh kayak gini kayaknya mungkin ada gambaran gitu. Terus kalau aku pas zaman itu tuh eh Bonsai itu nggak ada referensi dari bonsai sebelumnya ya. Jadi pure aku ya taunya pas saat aku ikut bonsai aja gitu. Gitu. Itu kan Tips kalau mungkin kalau ditanya tips semangat apa? Jaga aja sih happy saat ikut bonsai gitu. Kalau misalkan up and down ya up and down tuh pasti ada. Apalagi nanti semakin jenjang perkelasannya semakin bertambah ya di Buncek, di Bunpro. Nah, kalau di Buncek di Bunpro, jujur aku emang agak nggak semangat ya. Jadi aku akalinnya dengan oke, kalau di Bunpro, di Buncek karena akunya sukanya di fashion apa di desain ya udah aku cari semangatnya di luar gitu. Jadi biar pas ikut perkuliahan itu aku nggak ngerasa wah aku nggak semangat terus kayak gue pengen mundur aja deh kayak gitu. Enggak. Jadi oh ya karena aku kan ikut ini, aku pengen tahu pembelajaran seperti apa sih di Bunda Cekatan dan di Bunda Produktif kayak gitu. Tapi to be honest, emang aku lebih senang di Bunsai daripada di Buncek dan di Bunda kayak gitu. Gitu aja sih. Nah, Mbak Siwi, itu kan di Bunsa itu kan tema-temanya beda-beda ya. Terus kita disuruh menggali ide bagaimana bermain dengan anak sesuai dengan itu. Nah, gimana cara Mbak Siwi menggali ide-ide itu gitu. Kadang kan bingung ya, notok ya, aduh main apa lagi ya, aduh apa lagi ya, kayak gitu. Gimana Nah, Mbak Siwi? kalau aku kan itu 14 hari ya challenge-nya tuh aku langsung bikin tuh 14 hari apa yang pengen aku gali eh apa namanya di setiap harinya itu kayak gitu. Nah, awalnya aku cocokin tuh sama perkembangan yang dari Kemendikbud ya yang ada itu tuh. Nah, kayak gitu. Terus buat ide-ide mainannya apa, biasanya aku tuh cari di Pinterest, tapi sambil sejalan sama materi yang di bonsai gitu ya. Misalkan yang di bonsai itu tuh pernah ada materi tentang project family yaitu di akhir kayak gitu. Project family itu ngapain ya? Biasanya aku yang agak pulas emang yang itu sih. Ngapain sih di uh, projectnya tuh kayak apa gitu? Apa sih di idenya? Aku biasanya tuh carinya di Pinterest. Nah, terus di Pinterest aku ATM. Kalau yang pas aku ikut bonsai, aku tuh project family-nya ya udah sih bikin 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 parkiran-parkiran gitu bareng-bareng yaitu sudah termasuk project apalagi saat di bonsai anak aku yang pertama itu baru
sekarang tuh kan 5 tahun, iya 3 tahun kan. Jadi yang 3 tahun tuh kayak misalkan buat diajak yang bener-bener lebih ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi itu kan emang rada kurang ya. Jadi yang bisa dilakukan dengan anak 3 tahun dan anak 2 tahun saat itu ya 1 tahun setengah deng, 3 tahun dan satu tahun setengah gitu. Itu aja sih kalau aku. Jadi di breakdown selama 14 hari. Udah, maksudnya kita udah breakdown tuh dari satu materi selama 14 hari. Tuh. Kayak gitu sih Mbak Yuna. Gitu ya. Ini berarti dari awal sudah di planning kan ya. Jadi sehariannya nggak bingung lagi. Aduh, hari ini ngapain gitu ya. Enak-enak anakku Betul. sama sama kayak masak. Pikiran saya masak lagi kan. Mungkin dari Mbak-mbak mahasiswi Bonsai batch 9 ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Siwi, silahkan. Oh, sama ini sih yang bikin aku semangat pas zaman aku tuh waktu di Bunsa itu kan ada eh, buat ngecek-ngecekin gitu ya, apa cek mandiri apa teman-temannya tuh kayak gimana. Ya udah aku ngajuin diri, aku deh yang Asia kayak itu. Kebetulan di Asia waktu itu cuma 3 orang. Dan itu yang bikin wah kalau aku nggak rajin dan nggak ini malu dong masa sama teman-teman yang lain udah pada rajin sedangkan aku nggak kayak gitu sih. Nggak tahu ya kalau di Bunsa kayak gimana. Makanya sekarang sebagai ketua CH juga harus gitu ya. Oke, Mbak Jana silahkan. Mbak Jana ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi. nih baru datang tadi telat karena habis masih perjalanan di kampus. Mbak Siu, tanya dong. Pernah nggak ketika sudah bikin timeline, ternyata ternyata timelinenya itu katakanlah dari 14 timeline yang dibuat, cuman 7 yang bisa kelakuin atau kayak yang ya udah dibuat timeline ternyata gagal gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh pasti dong pasti. Lagi ini langsung aku jawab aja Mbak Yuna atau gimana? Silahkan langsung aja. Pasti sih Mbak Jana ya kayak gitu ya. Dan karena waktu itu anak 3 tahun dan 1,5 ketahuan kan ya gimana dinamisnya ya. Nah kalau misalkan yang hari itu nggak ke tercapai, maka aku switch ke planning aku yang selanjutnya kayak gitu. Nah misalkan gagal lagi nih, udah berarti oh ini berarti saatnya jurnalnya aku ganti gitu. Nah ide yang hasil breakdown aku yang nggak nggak terlaksana itu ya udah berarti buat main-main pas pribadi aja nggak yang nge-submit jurnal kayak gitu. Jadi jangan waktu itu ya satu sih alasanku kayak jurnal itu tuh jangan kayak ya udahlah yang penting ngumpulin jurnal gitu. Tapi ya karena emang kitanya pengen main sama anak-anak itu sih. Kayak gitu kalau aku Mbak Jana. Berarti ada ini ya, ada plan lain ya yang di disiapin kalau dari timeline yang udah dibuat gitu. Betul, betul. Kalau udah dibuat plan tapi tetap gagal lagi gimana, Mbak? Ya udah, aku nulis apa yang terjadi saat itu. Maksudnya saat hari itu apa gitu. Berarti pernah nggak ada momen yang benar-benar yang mungkin di waktu sesi misalkan tentang zona stimulasi anak, ada nggak di masa tuh anak kayak yang diajak main tuh kayak yang aduh yang bener-bener yang nggak mau sama sekali yang dalam konteks misalnya contoh ya ada permainan yang sifatnya itu banyak ke kinestetiknya misalkan tapi anaknya tuh kayak mager gitu atau kebalikan gitu anaknya dikasih yang motorik sorry yang kognitif tapi dia muter terus gak akhirnya nggak jadi itu akhirnya gagal total gitu kayak gitu pernah nggak akhirnya kan nggak sesuai dengan timeline ya kayak gitu. Pernah dong, pernah. Nah, kalau kayak gitu ya udah aku jelasin aja di apa namanya, Mbak, di analisisnya gitu loh yang di conclusionnya itu kegiatan hari itu tuh nggak tercapai karena apa, terus emang karena anaknya apa, kayak gitu. Nanti kalau kan itu 1 hari ya, 1 hari misalkan di pagi hari nih anaknya nggak mau cobain di siang, kalau siangnya nggak mau cobain di sore, kalau nggak mau ya udah berarti emang saat hari itu anaknya lagi mau gitu.
Nah, itu aku tulis aja di apa analisisnya kayak gitu. Oh, anak aku lagi nggak mau karena ini kayak gitu sih. Hmm. Soalnya Mbak Menarik. jujur untuk di bonsai ini tuh memang nggak ada eh dalam arti konteksnya tuh kayak yang dalam arti tadi ya, yang kalau misalkan gagal itu apa masih boleh ditulis, apa enggak? Soalnya di grup itu banyaknya kok berhasil semua gitu. Akhir sih jadinya tuh kayak insecure gitu loh. Kayak ya kok anaknya pada bisa ya, anak saya kok tidak gitu. Oh, bantu jawab dong. Aku mau sharing juga boleh nggak, Mbak Yuna? Mana tadi? Monggo Mbak, monggo. Eh, di ini aja Mbak Siwi biar semua sama. Turunin aku aja dong. Nggak Iya. apa-apa. Enggak, kalau aku Mbak Jana, Mbak kan aku udah ikut bonsai sama kayak Mbak Yuna, matrikulasi batch 5. Nah, waktu itu memang betul, dulu itu panjang banget. Jadi bonsainya tuh hampir setahun. 10 bulan apa ya gitu. Pokoknya hampir setahun deh. Memang lama. Terus tapi sama, tiap bulan ada tantangan masing-masing. Kayaknya perubahannya ada di materi. Makin ke sini tuh kayak 6 bulan ya kalau nggak salah sekarang. 6 bulan atau 6 bulanan gitu. Terus materinya mungkin ada yang dipadetin, dijadiin satu gitu. Nah, terus kalau aku waktu itu aku tanya apa istilahnya? Fasil ya? Apa sih yang per grup-grup itu? Ada yang nanya juga kalau misalnya nggak kejadian sesuai yang kita rencanain bagaimana gitu. Ya itu memang ditulis apa adanya gitu. Jadi kita sudah ngerencanain sesuatu. Jadi terus yang terjadi ternyata bla 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 bla. Kan sebetulnya eh, itu tuh nggak cuman ke anak kita gitu. Maksudnya kita pun kadang bisa menjadi penyebab tidak terjadinya rencana itu gitu. Misalnya kita tiba-tiba harus nungguin orang tua sakit apa gimana gitu. Jadi tulis apa adanya, tapi di waktu yang sama itu kayaknya kalau yang aku rasain kita tuh terpantik untuk memang selalu nyari celah mana ya yang bisa dijadiin lahan untuk belajarnya anak gitu. Memang harus dipancing untuk kreatif sih waktu itu gitu. Jadi nggak apa-apa nggak sesuai rencana, tapi terus kita memang harus cepet gitu loh switch. Oh, terus jadi kalau ini nggak berhasil, terus kira-kira apa ya matchnya yang bisa dikerjain gitu, misalnya mainnya apa. Kalau misalnya ini nggak berhasil rencananya, terus berarti apa ya? Nah ternyata bonsai buat aku itu memang eh, kita tuh dipaksa tanda titik ya, dipaksa untuk memperhatikan keseharian anak itu lebih gitu. Terus kita tulis gitu kan, soalnya sebetulnya kalau nggak ada jurnal-jurnal gitu kita tuh ya nggak nyatet juga kan, santai aja gitu, oh nggak ada ini nih. Cuman karena kita memang lagi niatnya ikut pembelajaran, jadi eh, otak kita itu memang dipenuhi hari-hari itu untuk judulnya membersamai anak gitu. Terus apa namanya? Kita selalu cari cara gitu. Terus kalau kelewatan pernah juga aku kelewatan. Jadi kayaknya ngaruhnya di batch kan. Kan kalau full tuh dapat batch outstanding atau apa gitu. Kalau nggak full kan tetap dapat batch tapi yang biasa. Kalau nggak salah gitu ya. Sama nggak? Masih sama nggak? Dulu kita begitu. Jadi Indian sih tetap dapat batch. Cuman batchnya tuh nggak yang sempurna gitu. Jadi terus direfleksi apa sih? Apa ya, HEE apa apa aliran rasa yang terakhir tiap modul itu kita jadi refleksi gitu ke belakang gitu. Memang membersamai anak, jadi ibu itu memang nggak mudah gitu. Terus kan aku tuh Mbak Jana, backgroundku itu aku tuh tadinya guru TK kan. Guru TK itu kan wes toh perfect lah ya. Maksudnya di kelas, di sekolah ada kurikulum ini gitu. Tapi kan di sekolah itu kan Mbak ya ada cleanernya, ada teman-teman yang bisa dimintain tolong, gini untuk jagain anak lain gitu. Terus ada laporannya yang harus kita buat. Nah, ketika jadi ibu di rumah itu, anak tuh kan beda ya perilakunya ketika dia jadi murid TK sama di rumah. Di rumah tuh kan wes terserah anaknya gitu. Mereka kayak bener-bener bebas gitu. Jadi bonsai itu membantu saya untuk keep on track gitu. Sekecil apapun progres itu ada gitu. Kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa gitu. Aku nggak nyalahin siapapun gitu. Tapi ternyata memang kita tuh harus kayak menghargai setiap
proses nemenin anak, tumbuh kembang anak, ada progres, nggak ada progres yang bikin apa, bukan gagal ya, yang nggak bikin nggak berhasil hari itu apa, tantangannya apa gitu. Ya itu sih kalau aku. Jadi emang membersamai anak di rumah itu memang nggak mudah gitu. Jadi aku juga waktu dulu sempat nyalahin, kok susah banget ya anak di sekolah tuh nurut-nurut gitu, bisa diatur, habis ini kerjain ini, habis ini kerjain ini, habis ini kerjain ini. Di rumah tuh nggak bisa gitu. Nah itu, tapi aku tetap menerima sih gitu. Ternyata perubahan mindsetku tuh di situ gitu. Ternyata memang nggak mudah membersamai anak, tapi dengan mencatatkannya, mensubmitkannya itu aku jadi belajar bahwa memang ya memang itu prosesnya kayak gitu. Udah Mbak Jana aku. Jadi Soalnya jujur sih Mbak, menurut saya di bonsai sekarang tuh kan tantangannya kan dapat batchnya tuh kalau yang nggak yang 7 yang pokoknya minimal 7 sama 14 ya baru dapat batch. Dan Biasanya, emang oh, dapat ya pokoknya minimal 7 sama 14. Dan kemarin itu kan turut-turut. kita kan betul diperturut. Kan kemarin kan sempat dibagi ya beberapa kelompok lagi untuk kayak nyusun yang apa bikin permainan gitu. Dan memang ada salah satu statement teman kalau misal ini juga buat saya menurut saya agak bukan menyusahkan ya, tapi agak ini bakal jadi tantangan lebih ya. Kayak misalkan contoh kan kita disuruh tuh buat mungkin teman-teman ada di kelompoknya masing-masing kan bikin tuh 30 jenis permainan untuk masing-masing umur anak yang masuk ke grupnya masing-masing. Nah, terkadang itu eh kita udah kayak tadi Mbak Siwi sampaikan udah bikin timeline tuh, udah disiapin mainan. Ternyata anaknya nggak mau mainan sesuai dengan yang udah kita buat timeline. Nah, akhirnya kan kita diminta untuk memilih mainan yang sudah dirancang oleh kita dan kawan-kawan yang untuk 30 jenis permainan. Ternyata anaknya nggak ada yang mau. Nah, itu kan susah ya, agak cracky gitu. Dan justru kalau anaknya yang mungkin karena dia sifatnya mungkin sekolahnya udah sudah full day dan udah banyak kegiatan tuh kadang tuh anaknya tuh bisa pintar sendiri tuh loh kayak nyepelein. Kan udah, kenapa aku main ini lagi? Ya, kadang ada kayak gitu. Hasil kemarin tuh ada ada sempat pertanyaan kayak boleh nggak sih kita membuat permainan di luar permainan ini? Dan dijawab dengan mermaidnya itu loh, kenapa harus buat permainan lagi? Kan fungsinya ini untuk kita merancang untuk bermain ya sesuai dengan rule yang buat kita 30 gitu. Jadi akhirnya tuh ya agak susahnya sih di situ sih gitu. Jadi memang harus sesuai rule yang Bikin mainannya dibuat. harus barang, Mbak. Harus kelihatan barangnya. Maksudnya Atau Mbak, tadi bikin mainan, itu bukan harus ada bukan ini kelihatan buku barangnya. apa ya, kayak list ide list permainan gitu mainnya, loh Mbak. Oh, ide yang main. nentuin list permainannya sana, timnya, tim bonsainya. Bukan, jadi kan kita dibikin tim lagi. Oh, oke, 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 paham. Oke, terus? Kita dibikin tim lagi, kan ada Oh, dibagi itu kan, maksudnya kayak ada yang umur 1 sampai 3 dua ini. tahun, 4 sampai 6, 7 sampai berapa. Nah, itu kan kita dibagi kelompok baru, kayaknya sekitar ada 50 orang. Nah, kita tuh diminta untuk membuat list permainan dengan capaian-capaiannya. Nah, diharapkan 30 permainan itu menjadi referensi atau ibaratnya ya bisa dibilang kiblat lah untuk membuat stimulasi permainan untuk anak-anak gitu. Nah, ada salah satu termasuk saya sendiri pun sempet tuh tanya kalau bermain di luar list ini boleh enggak gitu. Terus Hmm. kan saya kira kan list itu kan sifatnya hanya referensi ya, maksudnya hanya Hmm. sebagai gambaran, bukan sebagai patokan. Terus ada tuh sempet tanya dan dijawab sama mermaidnya bahwasanya lu kenapa harus bermain di
luar list. Kan tujuannya kita untuk kelompok ini kan kita membuat list, kita diskusikan permainan. Nah, tetapi kan hal kayak gitu nggak bisa kita approve ke semua anak. Mm-mm. Mm-mm, Itu kan mm-mm. kemarin tuh saya sempat tuh bilang tuh 30 permainan tuh ke anak saya jelasin satu-satu. Ya, anak saya cuma bilang, kan aku di sekolah udah ini, gak ada yang asik sih mainannya kayak gitu. Alhasil kan saya akhirnya jadi kayak mikir gini, akhirnya konsepnya tuh jadi kayak gini loh Mbak. Jadi kayak seolah-olah tadi sempat Mbak Siwi bikin statement bahwasanya jangan sampai kita tuh hanya bikin jurnal aja. Nah, saya sekarang posisinya tuh ya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah bikin jurnal aja. Jadi anak saya tuh hanya saya mohon-mohon, ayolah main inilah, Umi nak bikin foto gitu, nanti kamu masukkan gitu. Yelah, yelah. Nah, akhirnya tuh anaknya jadi kayak gitu. Akhirnya sih menurut saya nggak ada apa ya, nggak ada stimulasinya gitu ya. Tapi di luar itu mereka tetap main. Cuman alhasil untuk membuat suatu stimulasi baru tuh ya apa ya, ya nggak dapet jadinya gitu. Karena Mbak Menarik. dari 30 permainan itu, permainan anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu dicampur. Jadi kemarin itu kalau di grup saya, banyak permainannya tuh condongnya ke anak 4 tahun. Nah, kemarin yang harusnya jadi objek tuh anak saya yang 6 tahun. Tetapi anak 6 tahun saya nggak mau karena lihat permainannya kayak gitu. Alhasil saya turunin ke anak yang 4 tahun. Untungnya dia masih maulah jadiin objek buat ibunya, meskipun awalnya nggak mau juga. Jadi ya saya agak 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 sedikit apa ya, menyayangkan kalau karena memang psikologi anak kan dengan konsep dia sekolahnya gimana kan beda-beda ya. Menurut saya kalau saya harus dipaku dengan hal seperti itu, ya agak cenderung ini ya. Kadang kan memang anak ada moodnya, misalkan aku moodnya sekarang pengen belajar kayak matematika gitu, aku nggak mau gerak gitu. Nah, ternyata di list yang dibuat itu nggak ada list yang permainan kognitif, rata-rata permainannya motorik. Nah, itu kan susah kan Mbak? Itu sih Mbak tantangannya yang menurut saya aduh, agak susah ya gitu. Alhasil jujur sih saya kemarin udah nggak bisa isi jurnal lagi. Saya juga baru tahu dari Mbak Siwi ternyata kalau nggak bisa tuh ternyata bisa bisa di-apply karena memang anak-anaknya udah nggak pada mau saya paksa-paksa katanya Umi nih paksa-paksa anak dosa tahu gitu. Malah malah saya yang dimarahin anak. Umi tahu nih tak boleh lah Umi macam nih Umi nih tak paksa-paksa anak nih dosa tahu gitu. Akhirnya ya saya ya udahlah terserah daripada saya dibilang dosa sama anak gitu ya udahlah saya pasrah aja kemarin anaknya nggak ada yang mau main. Ya karena itu sih Mbak, karena yang terlalu terpaku pada pembuatan list yang 30 jenis permainan itu sih yang saya agak agak sedikit kurang cocok di situ aja sih. Iya, menarik sih. Gimana Mbak Yuna? Kalau memang di situ bilangnya hanya sebagai referensi, sebagai acuan, ya menurut saya ya kan tujuannya di sini kan kita seperti tadi ya Mbak. Sebenarnya tadi Mbak apa namanya nggak ada yang gagal ya. Kita dalam menemani anak ngasih mainan itu anak nggak mau itu bukan berarti gagal sebenarnya, tapi itu adalah bagian proses kita mengenali dan memahami anak kita. Misalkan kita kasih ini, kita ajak dia memasak gitu misalkan ya, dia nggak suka, diajak lagi kedua nggak suka, tetap nggak suka dengan caranya terus-terusan nggak suka, oh berarti anak saya tuh dia kita semakin paham gitu ya, oh berarti anak saya itu bukan tipe yang suka masak. Jadi hal itu membuat kita semakin paham dan semakin kenal dengan anak kita. Kemudian kalau yang tadi apa namanya yang katanya referensi tadi, kalau selama dia mereka cuman dari yang penting kan dari mana ya, dari tim dekannya ya, tim tim apa tim bonsainya ya, bukan dari tim kecilnya itu. Ketika dari tim bonsainya itu, dari dekannya itu bilang ini hanya sebagai referensi, so kenapa kita harus menuruti si apa tadi, meremet meremet itu apa, ketua kelasnya itu gitu apa gimana, si mbaknya itu gitu ya. Lagian kan dia juga
apa mungkin dia akan ngecek jurnal kita satu persatu mengikuti dia apa enggak gitu ya kita karena kan sesuai Mbak Jana bilang tadi ya karena memang setiap anak sudah levelnya sudah beda-beda ya misalkan kita lagi pelajaran memasak pun itu juga dari usia berbagai walaupun jenisnya mainannya sama tapi juga dia sudah berbeda dengan usia kita lihat dari ininya dari ini jadi nggak bisa kita paksakan gitu jadi kita fokuskan ke anak kita daripada kita mengikuti rule di tim kecil yang sebenarnya itu hanya bersifat referensi bukan kewajiban dari tim dekan gitu kan ya jadi kembali lagi ke tujuan utama kita di sini kita di bonsai itu tujuannya adalah bermain bersama anak dimana harapannya dengan mengikuti bonsai ini kita semakin mengenal dan semakin memahami anak kita misalkan ada materi tentang ini kita kasih permainan yang apa namanya dia yang sekiranya kita anggap dia sukai kita kasih kok nggak suka kita coba lagi karena kalau kita ngasih mainan itu nggak bisa ya hanya sekali 2 kali terus kita anggap oh dia nggak suka nggak bisa karena harus berulang paling nggak 5 kali coba terus nggak bisa oh ya sudah dieliminasi jangan dilanjutkan kita pikirkan lagi kita kasihin jadi itu sebagai ajang kita sebagai pemantik kita untuk mengenali dan memahami anak kita bukan hanya sebagai kita mengikuti perkuliahan Bunda sayang seperti yang dibilang Mbak Siwi tadi. Jadi anak plus nanti tadi Mbak Jana juga bilang di kelas anak ini kok mau ini anak itu kok nggak mau gitu ya. Ya setiap anak karena memang dia punya keunikannya masing-masing ya kebetulan si Mbak itu anaknya suka dengan hal-hal tersebut. Nah anak kita nggak suka ya sudah. It's okay nggak apa-apa nggak masalah biarkan anak itu main dengan itu anak kita main dengan apa yang dia sukai gitu kayaknya gitu ya nggak sih. Mungkin ada yang ingin teman-teman dari teman-teman sesama Bunsa yang ingin ikut berdiskusi silahkan loh nggak hanya dari kami Mbak Mela, Mbak Anya, Mbak Eka, Mbak Amel, Mbak Nuha, Mbak Susi. Bagus, Mbak Jana masukannya. Maksudnya ceritanya memang itu salah satu challenge ya gitu. Eh, yang lain dan itu materinya so far apa sih? Komunikasi produktif, kemandirian gitu-gitu ya. Apalagi sekarang lagi materi apa? Apa modul apa gitu sekarang? Stimulasi anak, Mbak. Oh, sekarang ini stimulasi anak itu tadi itu. Berarti kan itu Betul. luas kan, Mbak ya? Bisa kognitif, bisa bahasa, bisa Luas sosial, banget, luas banget bisa kan ya? sensorik, bisa motorik, bisa Juga kognitif, sensori integrasi sosial. macam-macam. Betul, betul. Oke, oke. Dan itu maksudnya dalam 14 hari itu mengcover bermacam-macam stimulasi tadi itu. Enggak, itu udah jadi include, Mbak. Jadi satu. Jadi itu kita Hmm. dikasih kayak ada tabel kalau nggak salah itu. Jadi Oh ya tabelnya ada itu, ya. nah itu kalau bisa tuh dalam satu permainan itu bisa melingkupi beberapa hal itu gitu. Oke, oke, oke. Iya sih, memang dituntut pikir. Kemarin apa sebelum stimulasi? Sebelum modul ini apa? Ini modul ini bulan apa sekarang? Juli ya. Sebelum Komunikasi modul produktif, Kak. komunikasi Komunikasi produktif, efektif. komunikasi efektif itu. Iya, itu bisa ke anak, bisa ke suami gitu kan nggak salah ya? Ke anak, ke suami, ke anak yang pertama, ke anak yang kedua tuh bisa lain-lain kok ceritanya. Macam-macam. Itu yang kelompok 30 orang 30 orang atau berapa ya yang kelompok kecil itu tuh ada fasilitatornya di dalam gitu Mbak Jana. 50 Mbak, ada kayaknya. Ada. Oh, waktu di ini aku mah nggak ada pas zaman aku jadi emang di bonsai ada deh ada tapi ya banyak cuma emang di waktu itu di grup tuh isinya kayak cuma sharing-sharing aja sih lebih ke sekedar sharing-sharing gitu bukan yang kayak kalau yang Mbak Jana kan tadi list ini ya stimulasi dan lain sebagainya list maksudnya referensi gitu kan.
Siapa tahu Dan ada yang kemarin itu juga sebenarnya ini sih Mbak, untuk pembagian kelompok umur itu kemarin juga sempat banyak apa ya, banyak yang nggak dapat dan banyak yang kayak eh yang nggak dapat dan nggak sesuai sama yang di apa yang diharapkan gitu, karena udah terlanjur penuh. Kayak ada salah satu teman saya di IP, kalau nggak salah dia IP Banten apa ya, pokoknya yang itu dia tuh nggak dapet sama sekali. Akhirnya dia itu masuk tuh kayaknya satu kelompok tuh campur-campur isinya, itu agak crowded loh itu. yang beda usianya ya, maksudnya Iya, campur-campur. sebenarnya saya itu kan kemarin masuknya itu mau ngambil 1 dan 3, karena memang kemarin arahan dari beberapa teman, maksudnya itu kan memang kalau bisa diusahakan anak yang memang sedang dalam proses atau masa stimulasi yang memang benar-benar mungkin jadi maksudnya apa ya, lebih lebih kayak ya pokoknya yang memang anaknya ini memang lagi butuh distimulasikan lah maksudnya. Nah, saya sebenarnya kemarin mau ngambil 1 3, tetapi ternyata dalam waktu hitungan jam itu udah langsung di revoke grupnya. Alhasil lah udah nggak ada grupnya. Alhasil nggak cuman saya, di grup saya itu ada sekitar 5 orang yang mau nggak mau akhirnya masuk ke grup lain, masuk ke yang 4 5 6 gitu. Nah, yang nggak dapet 4 5 6 kan akhirnya jadi nunggu. Nah, itu sempat 1 hari sebelum acara, kayaknya 2 apa 3 hari sebelum kegiatan dimulai, ada buat grup baru. Nah, itu makanya buat saya tuh kayak yang, oh, agak susah ya kalau maksudnya kayak buat stipulasi gini, apa memang maksud saya apakah memang dari awal nggak ada yang kalau tentang stimulasi itu mungkin ada data pendataan awal, misalkan anak yang mau distimulasi umur berapa gitu, karena itu beneran ngefek sih Mbak, biar kegiatan kayak stimulasi ini tuh selama 1 bulan untuk tema ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu loh. Jadi memang tadi saya beneran nangkep betul ya sama yang Mbak Sewi bilang. Jangan sampai cuman ya udahlah bikin jurnal-jurnal aja gitu. Akhirnya jadi kayak nggak ada, kurang sense-nya, kurang ya menurut saya jadinya. Ya, aku kebayang sih. Kayak kita udah semangat gitu kan, terus ternyata nggak Betul. accomplish gitu. Iya, Oh. betul Mbak, Tapi, betul betul tapi Mbak tetap Arin. semangat ya Mbak Jana. Maksudnya itu jadi ini sih, eh, kita ngenalin anak kita ya di satu sisi yang tadi Mbak Yuna highlight. Tapi di satu sisi kita juga jadi kayak ngenalin diri kita sendiri sih. Kita harus berstrategi seperti apa ya dengan kondisi kita yang macam-macam ini kan kegiatannya gitu. Iya. Diintegrasikan dengan kegiatan lain kah? Atau apa, misalnya kayak main kayak apa ya, kayak mesti kreatif-kreatif sih kayaknya. Aku inget kayak kita lagi lipat baju aja bisa jadi arena main anak kita gitu kan. Ya. Walau iya, tapi maksudku buat aku jadi menganggap itu suatu accomplishment yang bisa ditulis gitu kadang-kadang. Jadi aku kadang-kadang nyambung-nyambungin diintegratin sama kegiatan-kegiatan lain gitu. Yang kalau memang ya, soalnya biar aku nyari happy-nya juga kan, Mbak. Oh, ternyata anakku diginin, kok bisa ya gitu kan. Oh, ternyata kayak gitu nggak bisa gitu. Jadi Iya. kayak aku memang jadinya ya cari-cari cara gitu loh, biar tetap aku memperhatikan sisi anakku yang itu gitu. Kayaknya sih waktu itu aku begitu waktu selama bonsai gitu. Jadi kalau ada yang nggak tercapai, tetap aku cari-cari bisa diintegrasiin sama kegiatan aku yang mana ya, aktivitas ini gitu misalnya. Ya gitu deh. Kalau yang lain gimana nih? Kayak Mbak Nuha, Mbak Amel, Mbak Ika, atau Mbak Mela, ini Raisen. Kak Mela Resen, silakan Mbak Mela. Kasih Karim Mbak Yuna, aku izin ini ya, off dulu. Kalau dari aku setuju sih yang Mbak Jana, soalnya pas yang ikutin list 30 itu nggak semuanya cocok buat anak aku kan. Bentar, aku sambil mikir apa ya. Nah, terus juga sama kendala aku adalah kalau misalnya hari itu kayak kelewat gitu loh, misalnya kayak yang kayak tadi Kari bilang, kayak ada waktunya misalnya kita pergi seharian, terus aku kayak nggak sempet bikin. Nah,
Mbak Siwi atau yang lainnya juga suka nemu kendala kayak gitu tuh, tetap ngerjain nggak sih, ngerjain tapi besoknya jadi dua atau kayak dilewat aja. Terus kadang karena ini ada tuntutan 7 hari berturut-turut, jadi kadang tuh aku kalau misalnya udah miss gitu, terus semangat aku turun ya, udah kelewat deh zona ini gitu loh. Terus jadi aku jadi nggak semangat buat yang ngumpulin next-nextnya terus-terus lagi. Ah, Tadi halo, Mbak Mela, ya macet ya? Putus-putus nggak aku? nggak yang tadi apa Mbak Mela kendalanya yang pas tadi yang sebelum Putus-putus ya? nggak Jadi apa? Mbak, jadi Mbak Bella itu misalkan sudah kan lagi seharian bepergian itu ya, jadinya nggak sempet nulis kan, akhirnya kan kelewat. Nah kalau sudah kelewat gitu, jadi mengerjakan berikutnya itu kayak sudah nggak semangat lagi, karena kan ceritanya kan kalau di Bonsai ini kan series ya, jurnalnya series gitu Iya. ya. Jadi kan ketika terputus itu kan jadinya alah sudah terputus ya sudahlah gitu ya, maksudnya Mbak Mela ya. Jadi mungkin ada yang ingin memberikan Iya, sebenarnya salah juga sih, tapi tanggap. Ini Mbak Nuha mau bercerita baru atau ingin memberikan tanggapan ke Mbak Mela? Aku Mbak masuk sama kayak Mbak Mela. Gimana ya? Kira-kira curhatannya boleh dong dari kakak-kakak. Kalau kasusnya sama kayak gitu, misalnya kita lewat nih jurnalnya, terus udahlah, apa namanya, nggak usah ngejurnal lagi deh. Apalagi kalau misalnya udah lewat dari 7 hari, pas kita mau mulai lagi, nanti ujung-ujungnya Males banget. remet juga gitu. Gimana ya Kak? Remet itu gimana sih maksudnya? Dia ngulang modul yang sama itu atau Nah, heeh. apa gimana? Nggak tahu ya, Maksudnya katanya sih bakal ada remet, tapi belum dikasih tahu apa sistemnya kayak gimana. Tapi yang jelas katanya kerjain dulu, nanti kalau misalnya ada remet ya udah nanti dikasih tahu di akhir zona mungkin atau di apa gitu. Tapi kan kita jadi nggak males semangat banget. gitu loh kalau misalnya gitu. Kayaknya tuh Makanya bedanya kalau nggak salah lah ya, aku ingat Mbak Uni tahun lalu Bunsai 8, dia itu meremet karena katanya tidak akan ada sistem orang mahasiswi nggak lulus lagi gitu loh. Kalau dulu zamanku itu masih ada tuh, nggak lulus nanti dia bukaan Bunsai berikutnya dia harus ngulang gitu. Nah, kan itu lebih malesin lagi tuh. Tapi aku lupa kalau nggak salah gitu. Jadi si remet ini tuh gunanya adalah untuk biar memang semua harus lulus pokoknya. Dai-dai semua harus lulus. Nah, salah satunya dikasih remet itu nanti. Tapi di akhir setelah berapa modul selesai gitu, terus nanti ada kesempatan remet sebulan apa nggak apa gimana ya? Sebulan dikasih untuk materi-materi yang dia nggak lolos di sepanjang perkuliahan ini gitu. Tapi ya gimana ya? Tapi kan 7 berturut-turut tetap dianggap lolos kan? Atau iya sih Kak. Tapi kalau tetap misalnya dianggap. kita nih ngerjain nih dari hari Hmm. pertama sampai hari keempat nih, kita lolos nih 4 hari nih. Terus tiba-tiba putus kalau darurat ada urusan. Heeh. Jadi kita nggak bisa ngejurnal. Ke skip kan? Otomatis kan Heeh. terus jadi dianggapnya dari hari baru lagi kan, hari ke 5 tuh hari ke 1 kan hitungannya kan ya. Kalau bisa kita ke skip hari keempat. Oh. Terus tapi kan 7 hari itu tiba-tiba pas ya masih ada lah kalau untuk mencapai 7 hari masih sampai hari ke 12. Nah Mm-mm. tiba-tiba di tengah tuh kita ke skip lagi. Jadinya baru ke skip Oh. lagi, baru ngerjain lagi di hari ke misalnya ya misalnya hitungannya dari hari ke 5 sampai ke berapa ya ke 8 misalnya kita ngerjain. Nah hari ke 9 kalau darurat ke skip. Nah kan masih tinggal sisa waktunya 4 hari kan. Wah ini mah udah kayak nggak mungkin ya ngejurnal lagi juga. Nanti otomatis kita nggak bakal dapet badge atau misalnya udahlah hitungannya udahlah kita ngerjain juga nggak bakal kebaca ke data gitu loh. Maksud keanggap udah ngerjain di zona ini gitu loh. Jadi kita mikirnya ya udahlah sisa harinya nggak usah dikerjain aja gitu. Padahal ya nggak juga ya, maksudnya tujuannya buat ngejurnal, buat perkembangan anak. Cuman ya adalah perasaan kayak gitu, Ya, gitu ya, loh. ya. Kebayang sih, kebayang. Ya itu, baru challenge-nya IP itu selalu gitu. Yang butuh siapa gitu loh. Pada akhirnya tuh kadang-kadang dibalikin gitu. Jadi kalau kita memang mau ngelatih hari-hari yang masih tersisa, walaupun nggak dapet badge,
eh tetap bisa dikerjain, ya ya itu kalau kamu mau ngelatih ya kerjain aja gitu. Tapi memang kalau kalau tujuannya adalah batch, ya nggak dapet sih memang gitu. Ya itulah tiap tiap perkulasan ada challenge apa keunikannya masing-masing gitu. Kalau aku, Mm-mm. silakan lanjutin dulu Mbak Ari. Syarat Enggak, lulus itu sebenarnya apa nggak, Mbak? Saya belum udah. paham. Syarat lulus itu bagaimana? Kalau di Bonsai 7 ya itu tuh nggak ada tuh yang apa ngitung. Bentar, bentar. Ayo, aku. Syarat lulus yang batch 9 ini gimana, Mbak? Mbak? Oh, Mbak sih udah kembali. Nah, kalau di pas Bonsai 7 ya itu tuh hitungannya 1 sampai 14 berturut-turut itu dapat OP. Kalau yang 1 sampai 12 berturut-turut itu bawahnya OP apa ya? Satu lagi itu tuh. Nah, kalau yang nggak nggak berturut-turut tapi ada minimal batasnya ya 7 kalau nggak salah ya, tetap 7. Itu tuh dapat batch yang biasa gitu. Nah, cuma waktu zamanku itu nggak dihitung dari awal lagi gitu. Misalkan yang bulan yang hari ke-8 gitu kan ya. 8 kosong nih nggak ngejurnal gitu. Itu tuh bisa, oh ya bisa submit di hari, ya udah deh hari yang ke-9, tapi jangan sampai bolongnya itu 2 hari berturut-turut. Ngerti nggak maksud aku? Jadi batas minimalnya kalau nggak salah ingat tuh 7, tapi dalam 7 hari itu jangan sampai ada yang berturut-turut bolong gitu kalau di zaman aku. Kayaknya ini aturan baru ya yang di zaman maksudnya, oh ya nih di hari ke-9 nggak submit jurnal jadinya ini apa namanya, harus ngulang lagi nih di hari ke-10-nya di hari satu, kayak gitu nggak sih? Yang sepenangap aku ya, yang di Mbak Nuha sama Mbak Mela bilang tadi itu tuh kayak gitu kalau yang di eh, apa Bonsai 9 gitu. Kalau kayak gitu mah ya gimana ya maksudnya, kok jadi agak menyusahkan gitu ya. Jujur ya, dengan cerita dari teman-teman Bonsai 9. Soalnya di aku mah nggak, waktu zaman aku nggak kayak gitu. Tapi untuk mengalokasikan waktu buat ngisi jurnalnya, aku pakai time boundaries yang tadi Mbak Nuha dan teman-teman. Jadi aku set misalkan 10 menit fokus buat ngerjain bonsai gitu. Kalau misalkan 10 menit udah habis ya udah sedapatnya aja, nanti dilanjut lagi saat udah henggang. Mbak, aku kayaknya kelewatan tadi. Itu jurnal ada template-nya nggak? Atau terserah? Ada Mbak, Oh tapi ada boleh dipakai template-nya. boleh enggak. Kedudukan. Nah, dulu zamanku tuh nggak ada. Jadi yang pakai Canva tuh bikin sendiri, yang dan aku cuman kayak Google Docs gitu loh. Tak submit linku tuh itu gitu. Jadi, nah sekarang ada template-nya ya. Aku tadi mau bilang ya udah manfaatin aja template. Terus itu kata-katanya tuh ada kayak minimal itu nggak, atau pakai satu template satu halaman itu udah boleh? Nah, ini Iya. yang jadi pertanyaan Mbak kemarin tuh. Saya kalau nggak salah lihat itu, ada yang tiba-tiba di hari ketiga tuh, ada teman-teman yang tiba-tiba tuh di tempat submitnya itu dapat strip warna merah. Kalau nggak salah Ika deh, kemarin tuh sempat dapat strip merah apa warna apa gitu. Terus ada lagi dapat warna ini. Tiba-tiba, Aku tapi di kuning, situ Mbak. ya itu catatannya tuh katanya tidak apa sih? Kalau nggak salah waktu itu tidak apa terlalu sedikit atau apa gitu. Aku lupa. Jadi tuh tiba-tiba dapat gitu aja. Itu ini barusan kemarin ini jurnal terakhir Enggak yang yang Mbak bilang. kemarin-kemarin. Atau dari awal memang begitu? Ada udah dari awal ada yang begitu. Oh, Tapi kan kita dari awal nggak ada ini ya, nggak ada warning ya. Misalkan contoh kayak misalkan kalau merah buat tuh gimana? jurnal minimal 250 kata ya, misalkan Ah, kayak ah. gitu. Jadi kadang kita buat ini. Ah, terus soalnya si apa mermaidnya itu cuman ngomong ya namanya jurnal ya harus cerita gitu. Ya udah ya bener sih, ya udah sih cuman gitu doang. Terus Jadi kuning memang nggak apa?
Yellow apa, kuning apa, hijau apa, merah apa gitu. Oh, ada keterangannya. Jadi kayak misalkan merah, oh ternyata template-nya nggak bisa dibuka gitu. Terus kalau apa merah tua, oh jurnalnya terlalu sedikit ininya kata-katanya kayak gitu sih. Oh, masih ada yang aksesnya nggak dibuka itu gitu-gitu ya. Ada. Iya sih, itu tuh benar-benar bagian akses itu. Jadi sekarang mulai dikasih tahu ya yang kayak gini tuh terlalu sedikit. Yang kayaknya sih dulu itu udah ada yang begitu, tapi dulu tuh nggak ada tindakan-tindakan gini Mbak Jana. Zaman aku ya nggak ada tindakan yang ditandain merah, hijau gitu tuh nggak ada. Mungkin sekarang biar orang-orang aware gitu kali ya. Memang harus meres otak dikit sih gitu nulis. Kalau gitu gini aja, buat kita pakai patokan yang, tapi udah di briefing belum sih kayak aturan cara menulis jurnal kayak minimal ada 5W1H itu apa sih? What apa gitu-gitu. Walaupun nggak harus tulis what apa gitu ya, tapi paling nggak itu pattern buat kita menulis gitu loh. Acuan buat kita menulis jurnal gitu. Dikasih tahu nggak di awal kayak ekspektasi jurnalnya itu kayak mana gitu. Atau ya tahu-tahu ada tanda-tanda itu. Kalau aku baca di di mana di pedoman kayaknya nggak ada deh Mbak. Dan Playbooknya Q gitu ya. di ya di Q&A itu lebih ke konsep bukan penulisan ya, tetapi lebih Hmm. ke pengisiannya kayak misalkan kemarin saya masih ingat yang komunikatif yang itu kayak misalkan kalau eh, komunikatifnya orangnya misalkan begini gimana kayak gitu. Jadi kan lebih ke ini ya, lebih ke objek ya, bukan ke bentuk penulisan. Mm-mm. I see, I see. Oke, oke. Kayaknya sih ini sebetulnya kayak terusannya yang tahun lalu. Ingat nggak waktu matrikulasi Mbak Jana ya, Mbak Jana, Ika, Mela, kan ditulis di salah satu kan ada body kan kalau nggak salah. Ingat nggak tahun lalu? Nah, body itu kan salah satunya katanya job desk-nya adalah ngasih tahu bahwa penulisan jurnal tuh jurnal yang bermartabat. Kan aku nanya ya waktu itu jurnal yang bermartabat ini maksudnya kayak mana? Aku bilang kayak gitu kan di diskusi juga. Kayaknya ya itu jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit itu kan kayak kurang bisa dielaborasi, dipahami gitu sama yang baca gitu. Mungkin maksudnya ke arah situ sih. Jadi kayak IP ini mau mulai menstandarkan eh, pengerjaan tugasnya tuh bagaimana gitu loh. Kayaknya sih ke arah situ gitu. Ini baru sih buat aku tanda-tanda itu apa yang ditandain merah, hijau, kuning. Mbak Mela, misalkan tadi kan dibikin alarm tiap hari, dibikin alarm tiap hari, jam itu harus di mana jam itu harus submit dengan hasil apapun, walaupun masih sedikit, paling nggak minimal sudah submit. Nah, nanti kalau sudah ada waktu luang seperti Mbak Siwi tadi, diperbaiki lagi, diperbanyak lagi, diperkuat analisanya. Terus kalau misalkan ada agenda besok ada seharian penuh gitu ya. Nah, sebelumnya tuh hari-hari sebelum itu dicicil gitu, dicicil mainnya, dicicil jurnalnya, kemudian disapitnya besok di jam alarm itu. Jadi paling nggak tuh minimal di 7 hari itu. Jadi apa namanya? Biar kita tetap happy, kita tidak usah mematok harus mendapatkan batch yang sempurna, yang maksimum yang harus 4 hari itu minimal lulus saja di 7 hari itu sudah oke, karena memang sebenarnya tujuan utama kita di sini kan bermain bersama anak ya. Tapi kalau kita memaksa tujuannya ingin sempurna paripurna di kelas bonsai, nanti kitanya jadi burning sendiri, jadi terbakar sendiri karena terlalu apa namanya ter berapi-api gitu. Jadi paling nggak minimal 7 hari. Tapi kalau masalah main dengan anak, tentunya nggak 7 hari, harus ya setiap hari itu. Nah, untuk mensiasati jurnalnya, kita bikin
apa namanya, target minimal aja paling enggak kita lulus bisa 7 7 hari. Tadi kita bikin alarm kalau misalnya kita pergi, kita cicil dulu kayak gitu misalkan, gimana. Oh iya, nambahin Mbak Iya. Yuna boleh. Gimana Kak Siu? Di Eh, semua di semua perkuliahan gitu, apa? pokoknya yang penting saya submit, nanti saya Nah kalau perbaiki lah. nah kan gitu, aku setuju sih waktu itu kan karena aku juga ada di breakdown. Jadi sehari itu aku bisa 2 sampai 3 kegiatan aku lakuin dalam sehari gitu. Mumpung anaknya mau kan. Jadi ketika aku udah dapet achieve-nya buat ngisi jurnal gitu. Ya udah berarti oke, aku mau nyoba yang buat hari selanjutnya ya. Jadi aku udah nulis semua. Misalkan untuk 3 hari jurnal gitu. Aku udah tulis, udah analisa gitu. Tapi kan karena emang bener-bener aku lakuin kan, cuma emang ngelakuinnya dalam sehari sekali waktu gitu. Tapi submitnya untuk hari selanjutnya kayak gitu, salah satu mensiasatinya gitu. Jadi kita nggak ya apa Mbak Jana. Jadi kita nggak keteteran oh ya apa besok aku belum ngerjain ini nih gitu. Ya Nah, kan? iya itu bisa banget, bisa dicoba. Ya deh, nanti aku coba. Soalnya juga, apalagi kan waktu kita beda ya. Aku di Qatar kayak seharian nih masih jam 8 malam, tapi itu udah deadline gitu loh. Ya kan, kadang kan kayak waktu free-nya misalnya anak tidur jam 9, tapi kita udah lewat. Tapi yang tadi ide bagus banget sih. Jadi emang aku benar-benar harus niatin juga. Kalau misalnya sehari 2 kegiatan itu juga sebenarnya bisa banget. Bentar. Iya, insya Allah. Makasih masukannya ya Mbak Yuna dan Kakak Siwi. Ada lagi, ada Semangat. lagi. Kayak gitu boleh ya Mbak Stio? Boleh sih kalau aku ngakalinnya kayak gitu maksudnya. Tapi kan Aku yang pertama kemarin itu polos banget tahu nggak sih Mbak? Aku tuh tahu sama Fasilnya. tanya gimana? Aku Kalau tanya naik di grupku yang sekarang yang ada 50 orang itu. Ya namanya aku polos ya, aku nggak tahu. Aku kan bilang karena memang aku eh, juga ada kegiatan lain yang memang agak crash sekali dengan ini tuh. Jadi aku sudah ada ide kayak gitu. Terus kan saya polos ya Mbak, saya tanya tuh ke Fasilnya, Mbak kalau kayak gini boleh nggak? Mengingat kalau ada hal-hal yang tidak kita tidak tahu, misalkan ada urgensi yang memang tidak bisa kita tinggalkan daripada eh, daripada nanti kita tidak bisa mengisi. Alhasil saya ada rencana saya kok ada kepikiran begini kayak gitu boleh nggak? Ya kalau namanya stimulasi ya harusnya harus 1 hari dong kayak gini gini gini. Saya langsung gini, oh iya. gini Mbak Jana. Jadi sebenarnya kita tidak pernah berniat untuk berbohong karena memang yang namanya bermain bersama anak itu setiap hari gitu. Setiap hari hanya mungkin ini yang dipersiapkan untuk jurnal saja gitu. Itu sudah disiapkan di hari sebelumnya. Nah, tapi setiap hari kita tetap terus mensimulasi, cuman mungkin yang kita simulasi hari ini tuh tidak tertulis di jurnal hari ini. Yang ditulis di jurnal yang kita kembang hari ini tuh yang sudah kita lakukan simulasi yang hari kemarin. Tapi kita tetap terus bermain bersama anak. Misalkan biar hilang guilty-nya, mainnya pun tetap sesuai dengan temanya itu. Walaupun tidak tercantum di jurnal atau mungkin tercantumnya baru di hari esok gitu. Jadi bukan berarti misalkan tadi kita lagi keluar sama Mbak Mela acara keluar gitu ya. Tetap dalam keluar misalkan dalam di perjalanan di kendaraan atau sedang jalan kaki itu tetap kita berusaha kita terapkan. Misalkan sedang bahas matematika, lagi jalan di mobil, yuk kita hitung yuk kita jumlah berapa mobil warna putih berapa ya. Nah, itu kan kita juga sedang bermain bersama anak gitu kan. Nah, jadi eh tetap terus berjalan, bermain tetap terus berjalan. Nanti kita hanya mensiasati gimana jurnal itu tetap terus terkumpul
setiap hari gitu aja. Itu siasat jurnalnya, bukan mensiasati cheating di mainnya gitu, bukan maksudnya seperti itu sih. Itu kalau Aku kalau sepakat sih Mbak Yuna, cuman memang aku nggak ngerti ya. Kayaknya memang beda fasil, kayaknya memang beda 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 pandangan, beda ini. Soalnya memang aku juga sempat tanya di grup yang lainnya itu fasilnya tuh jawabannya beda gitu. Karena memang ya itu tadi ya. Kayak ini lucu Mbak. Ini tentang jurnal ya. Ini saya alami betul. Karena kan saya tidak membaca di pedoman itu bahwasanya ada pelampiran foto kegiatan anak. Nah, saya memang ada di suatu masa dalam pembuatan jurnal itu saya tidak bisa melampirkan foto. Tetapi dalam grup saya itu eh, kayak ada. Aku mah nggak ngerti karena saya di grup itu satu-satunya dari Asia, satu-satunya dari Asia. Yang lainnya tuh dari Indonesia semua, rata-rata dari Jawa. Dan itu eh bilang lomba harus pakai foto kan namanya juga kegiatan, lu kan nggak ada di pedoman. Terus fasilnya jawab, ya harus pakai foto karena juga kedengar sebagai bentuk ini. Kan jadi kayak jadi saya jadi down gini loh. Aduh, tadi nggak tak foto, terus gimana? Tapi ya lolos-lolos aja sih. Tapi kan alhasil kayak menurut saya hal itu jadi akan bikin tambah insecure ya. Kalau entah ini untuk ini kita baru ada di zona 3 nih, belum tahu zona 4 5 6 7 gitu loh. Maksud saya sebenarnya rencana yang kita pikirkan itu bagaimana cara memudahkan kita untuk membuat tugas itu lebih mudah, lebih cepat bisa disubmit, lebih enak nulis. Cuman kadang itu ketika entah kita tuh mau tanya sama Fasil tuh jadinya tuh kadang ada perbedaan gitu karena dari Fasil tuh nggak tahu tanya ke siapa lagi gitu ke mana gitu saya lupa dari mermaidnya Fasilnya itu tanya lagi dan saya nggak ngerti kenapa ada perbedaan pandangan gitu. Alhasil ya saya jadi kayak oh ya ya udahlah saya mikir gitu aja sih. Tapi ya alhamdulillah ya lolos-lolos aja sih. Cuman ya itu sih Mbak takut ke depan itu kita di zona 4 apa nanti dibaur lagi dengan teman-teman yang lain dapat fasil yang berbeda gitu. Ya itulah Mbak kayak gitu ya itu aja sih. Jadi agak-agak kadang jadi kayak ya agak-agak cracky gitu loh Mbak. Jadi aduh begitulah. Maaf ya semuanya. mungkin si pasien dia itu kan berusaha stick to the rule kali ya. Jadi kalau dia jawab di longgarin mungkin khawatirnya semuanya mencari celah untuk cheating. Jadi dia berusaha stick to the rule. Jadi mungkin jangan nanya lagi. biar biar nggak nambah stres. Jangan nanya ke pasiennya lagi. Iya, kita mahasiswanya kepolosan, Mbak. Jadinya tuh kayak mau ibarat kata tuh mau tanya biar ya ya tanya daripada sesat di jalan gitu. Ternyata lah malah gini ya gitu. Akhirnya saya jadi akhirnya gitu. Soalnya Mbak jujur ya, teman-teman yang IP yang di Indonesia itu, aduh, itu core-nya itu ngeri semua. Saya sampai insecure. Aduh, saya tuh kayak ya Allah gitu, beda bang apa dalam hati kayak aduh, aku udah beda jam sendiri. Ya ampun, mereka masih semangat gitu. Itu waktu bikin nyusun 30 aja tuh mereka tuh nge-Zoom sampai jam 10 malam. Ya Allah. Ngeri loh Mbak, jangan salah loh. Aku tuh sampai bilang Mbak, kalau nge-Zoom boleh nggak? Jangan di atas jam 8. Kalau jam 8 saya di Malaysia udah jam 9-an nih gitu. Oh gitu ya gitu. Jam 8 ternyata sampai jam 10. Lalu di Malaysia sampai jam 11 malam. Aku kok nggak. Ya ampun ibu-ibu ini luar biasa sekali ya. Saya. Ya lah Mbak Mbak. Jana grupnya ambi ambi banget. Grup aku aja sepi loh. Abis nyusun 30 Mbak, kegiatan itu terus sudah sepi. tak kasih tahu ya. Dari Ada pusat Mbak untuk Tina. bonsai itu kan cuman disuruh bikin tabel. Kelompokku jangankan bikin tabel doang, bikin kayak kanvanya lengkap, bikin describe, bikin gambar. Aku sampai geleng-geleng buat apa? Aku Ketawa terakhir kali. Karena apa apa insecure kayak gitu karena emang kelompoknya ternyata ini banget. Ya Allah, aku kayaknya sama masuk ke kelompok.
pindah kelompok aja bisa nggak sih Mbak Jana? Ah, itu kemarin Mbak, ini juga sebagai info. Kalau mungkin ya, saya nggak tahu. Oh, ini mungkin juga bisa ditanyakan. Ternyata itu di mungkin saya kok dapat eh kalau saya nggak tahu untuk menentukan kalau ada hal-hal kayak gini lagi yang sifatnya kelompok random gitu, kayaknya kalau udah sekali masuk itu nggak boleh keluar lagi, Mbak. Nggak boleh keluar lagi. Soalnya kemarin tuh saya udah mau keluar, tapi nggak dibolehin sama ininya. Padahal saya udah ada temen tuker, katakanlah mau tukar tempat duduk ya. Jadi ada temen dari yang grup eh, umur 13, saya 456. Dia mau pindah, jadi dia mau ngambil 456, saya masuk 13. Udah, saya udah ngomong sama fasilnya, dia juga udah ngomong sama fasilnya, udah ngomong kasatanya juga, tapi nggak diizinin, nggak dibolehin. Jadi kayak bener-bener udah saklek, jadi nggak boleh. Pokoknya saya mikir kayaknya yang sekarang nih kayaknya saklek banget ya, kayak yang memang bener-bener off the rule gitu loh. Jadi bener-bener yang ya ya udah deh, saya pasrah aja dah. Itu sih Mbak. Saya nggak tahu besok yang zona-zona yang lainnya bakal gini lagi apa enggak. Semangat Mbak Jana. Mbak Jana itu kan lagi kuliah ya, lagi kuliah, terus juga lagi masih bisa membersamai anak bermain, mengikuti permainan bonsai itu sudah hebat Mbak. Jadi perlu mengapresiasi diri biar nggak insecure Mbak Dana itu hebat, Masya Allah, keren, mantap. Pokoknya saya kemarin mikir aja di apa hari ke-11 tuh udah angkat tangan karena memang saya beneran baru tahu kalau dari Mbak Siwi itu ternyata kalau nggak bisa tuh bisa ditulis karena memang dari yang saya tangkep dari fasil yang saya peroleh ya harus ditulis. Jadi apapun stimulasinya. Jadi saya agak bingung ya mau tanya ke siapa apa gimana gitu. Ternyata kayak gitu boleh. Tapi saya takutnya waktu saya tanya nanti nggak dibolehin. Makanya saya tuh diem-diem aja sih Pak. Jadi nggak yang ntar tanya lagi salah lagi, ntar gak dibolehin lagi gitu. Gitu lah Mbak. Kalau kalau Mbak Jana nggak mau grup kelompok, tanya aja di grup Bonsai Asia Mbak. Kita bikin grup tuh khusus kayak gitu kan. Jadi itu bukan cuma Mbak Jana aja gitu, tapi semuanya ikut gitu. Nanti kan dan karena di situ ada Kahimanya kan, Kahima punya andil yang dalam. Jadi bisa ditanyain Mbak Jana kayak gitu. Soalnya saya pikirnya karena udah kemarin kan grupnya beda. Saya mikir kalau tanya ke Asia kan beda grup ya, apa beda lagi ya? Saya cuma mikir gitu aja. Emang ini sih Mbak, grup saya ini emang agak heboh. Ya, semoga zona 4 gak ketemu lagi. Saya pusing ketemu yang beginian. Tapi tiap zona dipindah lagi nanti grupnya. Tiap zona. Iya Mbak, katanya Fasilnya Oh. kemarin saya dikasih tahu ya di spill katanya kalau ketika zona 456 ada grup lagi tuh kita bakalan beda lagi nanti grupnya, nggak sama lagi, beda. Semangat Mbak Jana, semoga Iya Mbak berikutnya Yuna. diberikan kemudahan oleh Allah, lebih mudah lagi gitu ya, dari sebelumnya lebih Amin. lagi ya. Terima kasih sudah bersedia mengeluarkan Lucu banget sih anaknya Mbak Yuna. dan semuanya. Pokoknya buat kenal mah bikin aja yang gampang dan memudahin teman-teman gitu. Jangan diambil pusing gitu. Mungkin saya mau juga dengar mbak-mbak yang lainnya dong. Mungkin dari tadi apa Mbak Mbaknya Anya, dong, Mbaknya. kan? Hah? Mbak Susi, Mbak Anya. Mbaknya silakan Mbak, open mic-nya Mbak, silakan bercerita, berkeluh, berkeluh kesah atau memberi semangat. Iya, halo Mbak-mbak semua. Nah, kalau untuk tantangannya memang kurang lebih seperti yang diobrolkan sebelumnya ya Mbak ya. Eh, Manajemen waktu, manajemen mood gitu ya. Jadi kayak ini belum selesai gimana ini. Jadi kecampur-campur kadang-kadang gitu. Tapi ya itu sih Mbak. Salah satunya saya udah sebelum masuk ke zona sebelum zona 3 ini dimulai tuh emang mikirin kira-kira yang simple apa nih permainan yang bisa saya lakukan sama anak
yang ada di list 30 itu, 30 list itu loh. Karena karena kan setiap hari main, setiap hari aktivitas dan lain sebagainya, tapi yang sama dengan Korea itu apa ya gitu. Jadi saya pilih masukin ke note dan per hari itu saya ulik lagi gitu. Kira-kira yang minim minim bukan minim budget ya, minim minim effort apa kira-kira yang ada di rumah. Karena kan baru merantau ya Mbak, merantau ke Korea ini kan bolak-balik ya kemarin itu dan barang-barang yang dibawa juga terbatas gitu. Dan cenderung untuk permainan anak-anak untuk ARA ini saya bawanya cuma sedikit gitu. Terutama yang saya bawa hanya buku-buku aja gitu, buku-buku simulasi dari Ikro dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya saya mikir apa lagi ya, yang alhamdulillahnya sih sampai saat ini ada yang 14 itu dan so far Ara mau gitu Pak. Karena dia setiap apa main itu dia senang karena mungkin nggak tahu ya, tapi dia sebenarnya udah sekolah dari jam 10 sampai jam 4. Dan itu kan simulasi terus ya Mbak ya. Tapi pas di rumah diajak main masih mau gitu. Alhamdulillahnya gitu. Diajak jalan juga kalau sore-sore keluar masih oke gitu. Kadang kan ada simulasinya yang memang harus outdoor gitu. Kadang ke area apa namanya Norito tuh kayak playground gitu Mbak di outdoor di sekitar tempat tinggal kami gitu kan. Ada juga yang diajak ke tempat ibadah. Kalau tempat ibadah itu yang paling challenging sih. Karena kan harus menempuh eh, berapa kilo ya? 15 kilo kalau nggak salah. Dan itu 2 kali naik bus dan 45 menit lah kira-kira ya. Itu mungkin tantangan-tantangan yang seru, cuman ya butuh effort yang luar biasa dan kadang memang agak begadang gitu. Apalagi untuk nulis jurnalnya. Karena ketika nulis jurnal, ini belum dimasukin, akhirnya waktunya agak lama gitu untuk nulis. Padahal sebenarnya udah mikirnya yang simpel-simpel aja, tapi ujung-ujungnya kok jadi banyak ya. Akhirnya saya hapus-hapusin sebagian gitu. Kadang mikir juga apa boleh nggak pakai video dan foto gitu. Tapi emang disempetin aja jepret satu, jepret ini. Kadang kan anak ketika di simulasi itu, apalagi summer ya Mbak, jadi pakaiannya tuh minim sekali gitu. Kadang akhirnya saya motonya yang sekenanya aja gitu. Kayak gitu sih Mbak kira-kira. Halo. Iya ya, halo Mbak ya, mohon maaf ini. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa Mbak. Saatnya saya yang kehilangan koneksi ini. Iya. Mbak Ani atau Mbak Siwi boleh mohon dibantu. Ini baby saya. Boleh. Masya Allah. Mbak Anya ya panggilannya. Iya betul Mbak Dewi. Iya sih, waktu apa di negara minoritas emang challenge-nya itu. Terus apalagi kita ini ya apa diaspora gitu kan, yang mana kadang kalau di Indonesia tinggal udah nggak ada barang, tinggal Shopee, tinggal gitu kan. Kalau di luar tuh ya kita mengusahakan apa yang ada sih, tapi salut sama mbaknya yang dengan meskipun terbatas ya bisa dibilang terbatas, tapi masih bisa dan kayak apa masukin jurnal apa itu udah satu achievement yang menurut aku oke banget sih. Pokoknya kalau untuk jurnal ya teman-teman, saran aku bikinlah senyaman dan semenyenangkan mungkin gitu. Jangan terlalu dianggap beban banget. Wah, ini tidak sesuai dengan ini, wah tidak sesuai dengan ini kayak gitu. Yang bikin yang penting apa sih poin stimulasinya hari itu apa? Ya udah kalau udah tercapai satu, ya udah kita tinggal bikin aja kalimatnya gitu. Kayak misalkan stimulasi ya, kayak stimulasi motorik. Oh, dia udah bisa ngelem. Terus ternyata pas kita praktekkan, ternyata emang Wibia beneran bisa ngelem meskipun lemnya tuh belum belum bisa 100% kayak gitu. Nah, itu udah bisa kita bikin jurnalnya kayak gitu. Kalau aku mah kayak gitu. Jadi ketika udah ada satu poin yang berhasil, langsung aja ditulis di jurnalnya dan kita tinggal mendeskripsikannya yang lebih banyak. Aku sih kayak gitu ya. Iya Mbak betul. Jadi kayak bikin ini aja yang singkat-singkat dulu gitu baru nanti betul. dijabarkan ketika sudah tenang. Biasanya tuh emang bisanya tuh pas anak udah tidur sih Mbak. Jam 9-an gitu.
Nah, Ya kadang nggak Sambi sama yang lain juga kadang-kadang. apa-apa, asal kan dan ingat aja kita karena beda waktu kan, jadi kalau misalkan di kitanya belum tengah malam, ingatlah bahwa di Indonesia itu pasti sudah tengah malam. Iya Iya, sih. soalnya kalau di Korea kan lebih diuntungkan sebetulnya Mbak posisinya. Karena di Oh iya Indonesia benar. jam Oh, oh, oh. jam 12 malam, di saya masih jam 10. Iya, Di kami jam 2 malam, jam 2 dini hari baru jam 12 malam di Indonesia. Jadi Korea itu lebih dulu lebih sama duluan kayak di ya berarti Jepang. ya. Dulu ya, dulu. Ya, ya lebih Sama kayak duluan, Jepang. benar-benar. Sama kayak Jepang, Kalau jadi lebih. Qatar ya mundur. Kalau Qatar kan mundur, yang Dubai mungkin di daerah-daerah sekitar situ kan 4 jam. Indonesia udah keburu jam 12 malam gitu. Makanya ya itu challenge banget gitu kalau menurut saya sih, Mbak. Luar biasa karena masih hektik-hektiknya tapi harus tulis jurnal yang butuh waktu yang cukup fokus gitu. Ya itu makanya saya juga kadang sekenanya aja, nggak perlu yang aduh harus begini harus begitu, ya udahlah nggak usah nanya-nanya, udah bikin aja gitu. karena karena waktu diundang review materi zona 2 kalau nggak salah tuh dari Mbak siapa namanya, aku kok lupa, Mbak Ria, bilangnya kita nggak ngasih, biar nanti mbak-mbak yang biar pemandangannya tuh ditulis atau digambar dengan sesuatu yang berbeda-beda gitu, biar nggak terlalu kaku, ah pemandangan itu harusnya ada ini ada itu ada ini ada itu, katanya sih begitu. Makanya yang penting aku tuh baca dulu playbooknya, oh harus ada, disarankan atau apa bahasanya, jadi beliau-beliau itu mungkin mempermainkan kita di bahasa gitu ya Mbak ya. Nah, dianjurkan untuk melampirkan foto atau video misalnya, kalau dianjur aku lupa itu dianjurkan atau harus ya. Nah, kalau dianjurkan berarti nggak wajib kan, Mbak? Kalau nggak ada kan nggak apa-apa ya. Yang penting mungkin Iya, submit jurnalnya gitu. Mungkin aku di situ pemikiranku, jadi ya udah nggak usah nanya-nanya, daripada yang penting senang nulis adanya, nggak perlu core yang harus seperti apa dulu. Yang penting ngalir dulu, senang nulis dulu, dan akhirnya mungkin jadi belajar sedikit-sedikit gitu sih, nggak memperbanyak kata-kata dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. serahkan Makasih Mbaknya. Mbak Susi nggak ada komentar kah? Mbak Susi ini aku tahu mungkin bakal menarik lah jurnalnya harusnya. Atau kan Mbak Susi kan anaknya udah gede-gede gitu ya. Udah kuliah nggak salah deh malahan. Sebenarnya aku pengen dengar dari Mbak Susi sih. Oh, cara ngerjainnya gimana Mbak waktu itu? Ini sekarang-sekarang ini. Apakah udah dikonsultasiin ke Mermaid? Kalau kondisi anaknya udah kuliah gimana atau gimana gitu Mbak? Ya, semuanya. Eh, Maaf ini jaringannya agak kurang bersahabat karena hujan deras dan ini di di Riau. Jadi saya sedang ada di Riau sekarang. Kebetulan bisa bisa dengar, tes bisa dengar Mbak? bisa bisa Bisa, bisa. bisa. Jelas Mbak. Oh iya. Lagi hujan deras sama petir di sini. Jadi eh, kebetulan kan kita disuruh milih tuh pada yang ketiga ini kan kita disuruh milih anak yang akan bermain dengan kita. Itu sepengetahuan saya ketika saya baca. Jadi saya memilih anak ketiga saya yang harus eh, harus stop dari kuliahnya di semester 2 kedokteran karena eh, bagaimana? Karena ada sedikit pembulian di situ. Jadi untuk tahun ini berarti dia tidak kuliah, untuk tahun kemarin dia tidak kuliah hanya sampai semester 1. Jadi kami bersama-sama suami dan saya serta abangnya dan anak saya yang bungsu, adik kembaran dia. Tadi kami memberikan penguatan dan saya memilih saya akan bermain dengan Akila untuk berkegiatan ini. Jadi
kami di grup kami sudah membuat list untuk eh, untuk aktivitas bermain. Nah, memang agak susah menyesuaikan, tapi saya menyesuaikan karena saya masuk di usia 13 ke atas ya, berarti saya harus memilih pada usia 18. Dan itu sudah saya komunikasikan kepada Fasil, dan Fasil memberitahu bahwa sesuaikan saja. Maka saya sesuaikan dengan usia anak saya. Meskipun tidak terlalu banyak fisikal seperti teman-teman yang lain ya, banyak sekali baik itu di kegiatan fisik motorik. Dia ada 6 nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, uraian cara bermain, bahasa, kemudian sosial emosional di aspek perkembangan yang terstimulus. Semuanya masuk, hanya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya dan suami mengajak Akila bermain untuk meningkatkan kepercayaan diri dia. Kami memberikan kepercayaan untuk dia membuat surat magang. Jadi selama mengisi liburan dia, sekarang dia akan masuk kuliah awal lagi. Berarti adiknya, kembaran dia sudah masuk semester 3 di tahun ajaran depan. Adiknya ngambil kehutanan, lulus di UNRI, Universitas Riau. Nah, si Akila waktu itu ambil kedokteran, tapi karena pemulihan tersebut, ya kami tarik anak kami dari kedokteran tersebut dan kami diskusi. Sekarang dia ngambil digital communication. Jadi kami bermain dengan, kami menyebutnya bermain, kemudian bermain di dalam hal saya ngajarkan untuk mengerjakan keadministrasian yang kebetulan saya diamanahkan untuk menjalankan sebuah sekolah di Kabupaten Pelelawan. Nah, di awal dia agak kurang pede. Sekarang Akila masih di Kuala Lumpur bersama ayahnya. Saya sudah di Pekanbaru bersama adiknya, karena adiknya masuk ketika kuliah. Nah, simulasi yang kami berikan adalah tentang manajerial. Jadi agak berbeda dengan teman-teman lainnya mungkin karena usia Akila dan mungkin latar belakang mengapa kami tetap menyebutnya bermain, namun manajerial yang kami ajarkan. Bagaimana harus menghandle pembukuan yang tidak terlalu tidak terlalu yang jelimet, hanya bagaimana dia memasukkan data setiap harinya dari internet banking, kemudian memasukkannya kepada neraca yang simpel, yang sederhana. Dan alhamdulillah hingga hari ke-13 ini cukup bagus, cukup baik begitu. Dan sudah mulai tumbuh lagi percaya diri dia. Mungkin itu saja. Jadi karena berbeda dengan teman-teman lainnya yang anaknya bahkan ada yang masih sedang hamil, kemudian anaknya usianya 1, 2, 3, dan anak saya usianya 18 tahun. Mungkin juga salah satunya saya pernah mencoba ini sebanyak 3 kali, dan untuk ikut bonsai ini 3 kali, tapi saya tidak pernah lulus, dan ini saya bisa masuk sampai ke tahap sekarang gitu. Wah, luar biasa ya. Ininya, Jadi kalau berarti ceritanya ini ya, yang keempat, Mbak. Ini yang keempat apa yang ketiga iya berarti? Mbak. Berarti ini yang keempat. Ikut yang Yang keempat apa yang ketiga, ketiga? yang ketiga, Ini yang ketiga. yang ketiga, Wah, luar biasa yang tuh. iya, yang Berarti kan, udah gitu ya ya waktu bonsai 1 sama 2 gugurnya pas di tahap keberapa itu, Mbak?
sama konsistensi itu. Jadi memang kan harus masukin dan saya merasa ini lebih lebih dibanding lebih bukan mudah ya, tapi lebih mengena di saya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya sepertinya lebih susah dibanding yang sekarang. Kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau yang mungkin teman-teman yang baru mencoba, kalau kalau sebelum-sebelumnya itu struggle sekali saya mengerjakannya. Makanya selalu gagal, selalu gagal. Mungkin ini relate dengan si kembar saya, si anak ketiga saya. Makanya Jadi lagi yang ketiga ini kan, yang tugas di zona 3 ini sangat relate sekali dan sesuai dengan kejadian yang terjadi dengan anak saya. Saya tetap menulis, jurnalnya tetap saya tulis. Itu penilaian nanti kan kepada kakak-kakak fasil itu saja gitu. Saya tetap menulis seperti yang saya lakukan, yang kami lakukan, baik suami saya dan Akila yang jadi tidak, meskipun tidak sesuai dengan yang diarahkan dengan pengkotakan-pengkotakan dengan kolom-kolomnya, tetapi kami ambil selalu satu atau dua. Misalnya emosi dan empati, manajemen waktu, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan. Nah, itu yang kami buat dulunya, yang di awalnya begitu. Kemudian baru kami akan sesuaikan dengan aspek perkembangan yang terstimulus sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi kayak personalize jadinya ya Mbak ya. Jadi Ya, Mbak Susi kayak personalize kurikulum ke siapa Akila tadi ya. iya, Akila. Contohnya Disesuaikan dengan eh, kebutuhan. Ya, ya. kebutuhan misalnya hari ke-1 itu kebutuhan yang terpenuhi dengan aktivitas, ada nutrisi, ada lingkungan, pengalaman emosi, kan ada list kegiatan, stimulus Mm-mm. kognitifnya, aktivitas fisiknya, kemudian aspek perkembangan yang terstimulus, mungkin sensorik itu ya tetap tapi tidak kami tuliskan, tidak sebagai poin intinya begitu. Kebanyakan sih eh, mengekspresikan rasa karena anak yang ketiga ini uniknya dia itu sangat eh, percaya dirinya masih dia cukup percaya diri, hanya dia itu agak kalau menyakiti orang lain misalnya berbicara agak keras gitu, dia nanti orang ini nanti sedih atau tidak ya gitu. Kami mengajarkan bahwa sometimes you need to say no to people begitu. Nah, yang hal itu kami ajarkan ini. Nah, beberapa hari ini saya cukup ini ya cukup bahagia karena ini hari ke-13 dia sudah bisa menyatakan ini tidak bisa dikeluarkan karena umurnya baru 18 begitu. Kami membersamai 13 hari ini dia ini tidak bisa dikeluarkan. Oh, ini sudah saya keluarkan kemarin dana ini begitu. Dengan bantuan tentu dengan bantuan ayahnya dan bantuan saya. Jadi dia magang di tempat kami sekarang gitu. Magang sebagai uh, pembantu untuk pengecekan keuangan begitu. Iya, seru jadi belajar kerja gitu ya malahan ya. Sambil belajar Tapi itu kerja. sudah dikomunikasikan ke mermaidnya bisa jadi Iya, eh, betul. ini apa yang Mbak Mbak jurnalin gitu ya. Iya, Mbak Susi karena ini jurnalin. kan keadaan kami, anak kami sudah besar-besar semua. Yang satu sudah Iya, bekerja di iya benar. Jakarta, yang satu di Malang, tinggal skripsinya, tinggal nunggu wisudanya. Terus yang 3, 4 lah ini, si kembar nih berdua. Kebayang Mungkin sih, luar biasa. tidak ada kata terlambat ya Mbak, meskipun saya usianya sudah 50 begitu. Teman-teman masih muda semuanya dan mendapat kesempatan belajar di sini ini sangat luar biasa begitu. Sangat luar biasa, ambil semua ilmunya. Kadang kita mungkin agak gedek gitu. Misalnya kok begini sih, kok begitu sih, fasilnya kok begini. Terima saja, terima kemudian jadikan itu refleksi diri untuk memperbaiki rasanya. Oh iya ya, nanti kita bakal tahu bahwa yang kita lakukan ini, yang diberitahu oleh Fasil ini bahwa bagus untuk kita gitu dan anak-anak kita gitu.
Mungkin itu saja. Ya, makasih Mbak Susi, makasih Iya, banget. ya. Ini booster buat saya juga sih utamanya. Maksudnya Mbak Susi dengan umur segitu dan apa namanya, dengan kondisi yang istilahnya anaknya bukan yang udah balita atau masih Iya, SD betul. gitu ya, ternyata Iya, tetap bisa gitu maksudnya saya jadi tahu bahwa di Bonsai pun bisa memfasilitasi kebutuhan Mbak Susi yang anaknya udah besar gitu, 18 tahun ya, apa iya, kuliah iya, gitu. Ternyata bisa 18 di-adjust tahun. aja sendiri gitu. Iya, kita Wah, yang dan pantang menyerah menyesuaikan. ya. Bonsai ketiga loh, bayangin loh ya. Bonsai ketiga loh. Di Wah, grup kami itu ada iya. 2 yang anaknya hampir seusiaan saya begitu. Oh gitu, ada lagi Ada ya, 2, Mbak iya Susi? ada. Tapi dari Bandung atau dari Jakarta, saya lupa tadi. Menarik, menarik banget. Masya Allah. Keren-keren Masya banget Allah, sih, keren Mbak banget Bu Susi. Ika. Mendengarkan kalimat yang terakhir tadi itu masuk jadi ikut tergelitik gitu rasanya. Jadi terpacu juga semangatnya. Kalau boleh mohon maaf Bu Susi dengan menceritakan perbedaan-perbedaan tadi ya dengan teman-teman yang lain dan segala lupa tadi ya problema-problema. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bu Susi itu masih terus bersemangat untuk belajar gitu. Untuk biar menyemangati kami-kami juga gitu Bu Susi. Sebenarnya teman-teman masih muda semua ya. Jadi ketika kita memasuki usia seperti saya, bahwa anak pertama saya itu dia dulu sangat protektif dengan adik-adiknya. Jadi dia itu tangan kanan saya, anak pertama saya. Kemudian ketika kan mereka jauh nih, sudah kerja. Anak-anak sekarang mereka kerja eh, eh, ketika dia kuliah, dia sudah dapat kontrak kerja. Waktu itu dia kuliah di Malang, kemudian dia dapat kontrak kerja di Jakarta. Kita itu tidak ikhlas melepaskan. Namun ada penyemangat dari suami. Ya kita harus melepaskan dia punya kehidupan sendiri nantinya. Nah, kita berdua yang harus saling menguatkan. Nanti satu persatu anak-anak kita ini akan pergi. Yang dengan istrinya dia harus menjadi ayah. Kemudian nanti si kembar ini juga, anak perempuan kita juga akan pergi dengan suaminya gitu kan, keluar dari rumah kita. Nah, bonding dengan suami itu jadi rasa ini sepertinya dia, tapi kita tidak, sebagai ibu itu kalau sekarang anak-anaknya masih pada kecil ya Bu, nanti kalau sudah mereka dewasa, kemudian sudah mereka kerja, saya di Riau, kemudian yang satu di Jakarta itu dan satu di Malang, rasanya kok begini ya, kok begitu ya, kok dia nggak nelpon saya ya, sudah seminggu ini kok dia nggak nelpon saya ya gitu. Jadi maunya itu kita merasa kehilangan, maksudnya kehilangan dulu itu apa-apa, ini pakai baju apa ya Bu, bagusnya apa, dia bertanyanya ke kita. Nah sekarang dia sudah dewasa, rasa keibuan kita itu, meskipun mereka sudah dewasa, rasanya itu masih anak-anak saja, dan ikhlas mendoakan. Kemudian kalau kita kangen, dia tidak sempat datang mengunjungi kita, ya kita yang mengunjungi dia ke Jakarta gitu. Hanya pembelajaran banyak di sini, ya konsisten saja gitu. Dan ikhlas. Belakangnya paling belakang ikhlas. Iya, ikhlas betul, bahwa mereka akan memiliki kehidupan mereka masing-masing. Mungkin saya belum siap, meskipun si anak saya yang pertama itu usianya 23. Kok mandiri banget sih gitu, kok sendiri, kok bisa ya, kemarin cerita sama dia, biasanya itu tinggal kami kan, kalau menyebutnya, kami ini tinggalnya di kampung. Di kampung itu ya di Pangkalan Kerinci, itu 1,5 jam dari Pekanbaru, kota besarnya. Nah, kemudian kami biasa tinggalnya di komplek yang semuanya disediakan. Kemudian tiba-tiba dia harus pindah ke Jakarta, dapat kerja di Jakarta, meskipun belum tamat kuliah, belum rasanya gimana gitu. Jadi ya rasa ini ya
rasa ikhlas bahwa ya kuncinya itu ikhlas, Mbak. Dan konsisten Aduh, Bu Susi. tetap belajar aja, mau baca, mau pokoknya belajar saja. Saya juga banyak belajar dengan Bu Septi yang luar biasa hebatnya ya, dengan menerima anak-anaknya bahwa tidak selalu tidak kumpul begitu ya, tidak, dan ikhlas memang gitu. Jadi tidak ada kata terlambat nih teman-teman yang punya anak masih kecil. Ayo tuh pelajari, tidak apa. Kita trial dan error itu tidak apa-apa selama itu masih dalam koridor yang sudah kita tentukan. Iya, Mbak Susi. Aduh, makasih banget. Gini loh, emang enaknya kalau ngobrol langsung ketemu tuh kayak gini ya, ketemu hal-hal yang bisa diobrolin, ketemu belajar hal-hal yang jadi reminder booster gitu. Aduh, aku makasih banget sih Mbak Susi. Semoga sukses Terima sampai kasih. selesai sampai lulus ini bonsainya dan Mudah-mudahan ya, bermanfaat buat doakan. Akila. Mudah-mudahan karena Iya. sudah 3 kali gagal terus. Nah, ini yang keempat Dan ini yang ketiga coba. kan? Semoga yang ketiga lulus ya. Ini keempat nih berarti. Enggak, maksudnya itu Ini saya yang mencoba. Berarti tahun keempat saya mencobanya begitu. Iya, Setiap luar buka saya biasa. coba, setiap buka saya coba gitu kan, ada nah ini mudah-mudahan saya salah satu eh, jurnal saya beritahu ke suami saya harus lulus ini begitu. Karena sebelumnya ibu nggak kemarin itu ini yakin ibu, karena juga kesehatan saya kan Mbak, saya habis selesai operasi kemarin yang Waktu cukup itu ya. besar dan apa, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semangat nih yang muda-muda, ayo banyak sekali nih pembelajaran free lagi gitu. Aduh, makasih banyak. Iya, betul-betul. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. eh saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah kayak Bos Susi udah kayak recap everything. Gimana silakan Mbak Yuna. Dari aku udah cukup banget. Jadi semangat dari Bu Susi bukan hanya menyemangati teman-teman kita ya, teruntuk Mbak Siwi yang sedang Bunpro dan juga kakak Hima tersayang yang juga sedang Bunpro. Yuk semangat yuk, insya Allah bisa. Gitu ya Bu Susi ya, masih muda. Semuanya terkadang harus ngerjainnya di jam Cinderella kan, bentar lagi jam Cinderella gitu. Jadi mumpung masih diberi Allah kesempatan, Iya masih betul. Betul. sebaik mungkin, tentunya dengan tujuan utama kita ya, menjadi seorang ibu, seorang istri yang insya Allah nanti bisa membantu keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadi khalifah terbaik gitu ya. Amin. Sudah jam 11 tapi saya belum mendengar suaranya Mbak Ika, Mbak Amel, dan Mbak Nuha. Gimana ya ini ya? Maksudnya 11 di jam saya. 11 di jam saya. Berarti jam berapa di sana? Di sini udah jam 4, Mbak. Nyaut, Mbak. Oke, Mbak Ika, mau cerita apa? Dikit aja yuk. Bingung ya kamu mau cerita apa? Kalau untuk nulis jurnal ya, kalau aku karena ini kan minimal 7 hari sejujurnya, karena nggak biasa nulis sebenarnya aku orangnya. Jadi aku ambil 7 hari aja dulu. 7 hari di awal aku harus store jurnal, sisanya main-main, cuman nggak aku tulis jurnal. Iya Mbak, yang penting nyaman dulu, bener Gitu. sih. Aku setuju Gitu, sama soalnya langkahnya Mbak Ika. daripada aku terus-terusan harus maksain 14 hari, kayak dikejar-kejar gitu loh, Kak. Iya betul. Gitu. Jadi aku yang penting 7 hari pertama selesai, udah kesananya. Nggak ada nulis jurnal lagi. Ya, tapi paling enggak kan udah ada insight di kepalanya Mbak Ika bahwa oh ternyata main itu bisa begitu gitu. Terus kan diaplikasikan sehari-hari. Tapi kan 7 harinya itu dapat dulu gitu. Siapa tahu nanti Betul. zona-zona berikutnya bisa Lebih baik gitu ya, 14 hari baik gitu. Kuncinya itu namanya strategi Mbak Ika. Ya nggak apa-apa juga sih. Strategi Mbak Ika begitu gitu. Iya, Gitu kuncinya aja. main begitu ya Mbak ya. Iya. Kuncinya itu main aja. Daripada nantinya males gitu. Kalau udah terpaksa kan ujung-ujungnya males ya kalau aku.
Kalau Mbak Amel ada cerita nggak? Mbak Amel itu kan anak ketiga juga sebenarnya, yang paling kecil nggak salah yang. Tapi Iya, ya kan ya, yang anak gede, ketiga yang aku. SMP udah, yang dua udah gede SMP kan ya Mbak ya? Yang kedua mau SMP kelas 6. Iya, makanya udah 12 tahun. Nah, jadi yang suka dijadiin teman main yang kecil ini ya? Iya betul, makanya aku juga sekarang memberanikan diri gabung ke institut dan ikut setelah bertahun-tahun. Alhamdulillah, akhirnya aku berani masuk ke bonsai. Aku takutnya itu karena takut gagal di tengah jalan gitu kan, aku belum siap kayaknya, aku belum siap. Tapi sekarang karena memang aku perlu nge-update lagi karena ini jaraknya lumayan jauh 10 tahun, jadi aku bismillah aku ikutan. Ternyata eh, tidak semengerikan yang aku bayangkan ya, alhamdulillah. Hmm. Tapi sama kayak teman-teman, aku juga soal jurnal seperti itu. Cuman aku senangnya di sini tuh tidak ada template khusus sebetulnya dari tim bonsai Hmm. dimanapun boleh. Jadi sebetulnya aku sudah seperti Mbak Silvi bikin template sendiri, pakai sudah ada gambar ini apa, tinggal ubah-ubah aja. Cuma ya itu tadi aku nggak bisa kalau anak-anak belum tidur. Kalau anakku belum tidur aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak sekarang juga sambil kayak gitu aja sih Mbak. Sisanya seru alhamdulillah. Cuman ya perlu tantangannya di bagian ngerjain jurnalnya seperti itu. Makasih itunya insight-nya dari Mbak Kakak sini tadi. Ternyata boleh ya. Betul juga, Hmm. bikin 3 atau 2 dalam sehari ditabung buat nanti pas kita lagi nggak bisa gitu. Tidak ada kata terlambat lah. Iya, Lagi-lagi betul. semangat. Iya, aku baru nyadar jaraknya 10 tahun ya sama anak kedua ya, si kecil ini. Iya, Lumayan 10 tuh kalau tahun udah lumayan. lupa kali. Iya, lupa semua. Jadi aku waktu berhasil masuk ke usia ke kelompok 1 sampai 3, ya bener-bener senang karena oh ternyata iya stimulasi cuma bisa kayak gini aja. Wow, ternyata kayak gini doang bisa stimulasi ya gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ya kalau tadi Mbak Ita udah siapa tadi Mbak siapa aku lupa, ada yang tengah-tengah udah ya udah nggak usah ngerjain lagi gitu. Kalau aku justru jurnal nggak 7 hari berturut tetap aku kerjain sih yang lainnya karena emang aku yang perlu karena aku yang butuh untuk inspirasi tiap hari sama anak mau ngapain gitu aja alhamdulillah. Untung gitu aku yakin. Ya begitu aja, makasih banget untuk waktunya nih bisa ngobrol-ngobrol sama semuanya Wah, jadi gitu. ini ya, jadi banyak point of view ya. Ternyata ada yang memang kayak Mbak Ika 7 hari dah kelarin dulu selesai, nggak usah lanjut lagi. Ada yang kayak Mbak Amel, kalau udah kelewatan pun masih tetap karena ngerasa butuh. Ada yang kayak Mbak Susi yang kayak personalize kurikulum buat yang 18 tahun apa si Kembali Akila ya tadi. Iya, oke. terus ada Mbak Mela yang di adjust mainannya biar apa nggak sesuai list banget gitu. Keren sih ini lumayan eh, apa insightful buat kami juga gitu. Kalau nggak gini kita juga nggak tahu perjalanan kuliah teman-teman. Alhamdulillah. Kalau aku udah senang banget sih nih Mbak Yuna. Mbak Nuha belum, Mbak. Gitu. Terakhir Mbak Nuha. Oh, Mbak Nuha. Tadi Halo, Mbak Mbak. Nuha itu kalau nggak salah highlightnya di chat apa tadi ya? Tadi sempat ngomong kok. Oh, Mungkin pengen kalau langsung. udah ketujuh terus berhenti terus ngulang lagi harus dimulai dari hari pertama lagi kalau nggak salah gitu ya. Terus yang kedua terus stop lagi kalau nggak salah gitu deh ceritanya. Ah ya Ya, kalau kelewat terus down lagi. Tadi Mbak Nuha cerita udah. Jadi ya, siapa ingin ngomong lagi lah, ngulang lagi. Ya itu kuncinya bertestimoni bounce back berkata. aja. Mbak Mela sama Mbak Nuha udah turun, bounce back lagi semangat lagi. Ada yang Itu aja. disampaikan Mbak Nuha sebelum kita tutup bincang kita pada hari ini? Mbak Nuha masih di sana kah? Mungkin persiapan lagi nyiapin makan siang mungkin ya sudah ya. Iya sih ya di daerah Madinah jam siang ya lunch. Baiklah, sepertinya semua sudah menceritakan kesan-pesannya, rasanya bagaimana mengikuti kuliah Bunda saya. Jadi semangat Bapak semua, semangat apa namanya menjalani prosesnya, dibikin happy, ingat kembali ke tujuan utama ikut perkuliahan.
eh, apa namanya, boleh di-push, tapi kalau sudah merasa hampir mau limit, di-slow lagi. Jangan terlalu push sampai apa namanya, sampai nggak kuat gitu ya. Pokoknya dia happy. Dan semoga terakhir selalu diberkahi oleh Allah SWT. Baiklah, saya tutup ya. Sepertinya cukup ya Mbak Arya. Atau Mbak Ari ada ingin lagi yang ingin disampaikan terakhir ke teman-teman? Sudah ya, sudah. Alhamdulillah sudah banyak yang kita obrolkan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan pada hari ini. Teman-teman di sini kalau misalkan butuh bantuan lagi, butuh telinga untuk mendengarkan curhatan-curhatan teman-teman di sini, silahkan untuk menghubungi kami. Insya Allah kita kita berikan wadah lagi seperti ini. Jangan ragu untuk kalau butuh bantuan. Kita tutup acara kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, dan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator pada hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, yang mungkin menyakitkan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada niatan seperti itu. Sampai jumpa lagi di acara-acara hima lainnya atau di bincang-bincang yang lainnya. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah semua.